Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Febrianto dengan NIM C0C023032. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan judul materi Laporan Rekonsiliasi Fiskal. Kita masuk pada latar belakang masalahnya. Dalam dunia akuntansi dan perpajakan Indonesia, keberadaan dua sistem perhitungan laba yang berbeda, yakni laba komersial dan laba fiskal, menjadi isu penting yang harus dipahami oleh setiap entitas usaha. Perusahaan menyusun laporan keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ataupun PSAK, yang dirancang untuk memberikan gambaran yang wajar mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan bagi para pemangku kepentingan, seperti investor, pihak kreditur, pemilik, dan juga manajemen. Kita masuk pada perbedaan pada laba fiskal dan laba komersial. Yang pertama, laba komersial. Laba komersial merupakan laba yang dihitung berdasarkan prinsip dan standar akuntansi, yaitu PSAK. Tujuan utamanya bukan untuk perpajakan, melainkan untuk memberi informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan tentang kondisi ekonomi perusahaan. Laba komersial mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, kualitas manajemen dalam mengelola sumber daya, informasi dasar bagi keputusan investasi dan pendanaan, dan juga transparansi terhadap kinerja perusahaan. Dalam PSAK, seluruh pendapatan dan beban diakui berdasarkan metode aktual, yang artinya pendapatan diakui pada saat diperoleh dan beban pada saat terutang, bukan pada saat kas diterima ataupun juga dibayarkan. Yang kedua, laba fiskal. Laba fiskal merupakan laba kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, terutama Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang HPP. Laba fiskal digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan memastikan bahwa perhitungan pajak tidak dimanipulasi. Adapun prinsip-prinsip perpajakan mengatur pendapatan apa saja yang menjadi objek pajak, biaya apa saja yang boleh dikurangkan, biaya apa saja yang tidak boleh dikurangkan, kemudian tarif penyusutan dan amortisasi yang diperbolehkan, dan pendapatan tertentu yang dikenakan pajak final. Selanjutnya, penyebab umum perbedaan. Perbedaan terjadi karena perbedaan tujuan. PSAK berorientasi pada penyajian informasi ekonomi, sedangkan fiskal berorientasi pada pengaturan dan pengawasan sumber penerimaan negara. Yang pertama, ada perbedaan permanen. Perbedaan yang tidak akan pernah dibalik di masa depan. Contohnya seperti denda dan sanksi tidak diakui sebagai biaya fiskal. Sumbangan bukan untuk bencana nasional tidak boleh dikurangkan. Pendapatan yang sudah terkena pajak final, dan juga beban yang tidak didukung bukti perbedaan ini akan selamanya tercatat sebagai biaya non-fiskal. Yang kedua, ada perbedaan temporer. Perbedaan yang akan dibalik pada periode mendatang. Contohnya, penyusutan akuntansi berbanding dengan penyusutan fiskal. Cadangan piutang tak tertagih atau komersial tidak bisa diakui sebelum sesuai dengan ketentuan fiskal, dan beban imbalan kerja yang tidak langsung boleh diakui fiskal. Perbedaan ini hanya bersifat sementara. Kemudian koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah penambahan terhadap laba komersial karena terdapat biaya yang diakui secara komersial tetapi tidak diakui secara fiskal. Koreksi positif biasanya terjadi karena biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Koreksi positif menambah laba fiskal dan memperbesar PKP. Sementara koreksi negatif merupakan pengurangan terhadap laba komersial karena terdapat pendapatan yang bukan objek pajak
atau biaya fiskal lebih besar dari komersial. Koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang, sebab pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Koreksi negatif ini mengurangi laba fiskal sehingga PKP lebih kecil. Selanjutnya, perhitungan PPh badan. Perhitungan PPh badan dilakukan setelah seluruh koreksi fiskal diterapkan. Adapun langkah perhitungan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan laba komersial sebelum pajak. Contohnya 500 juta rupiah. Ini berasal dari laporan laba rugi perusahaan sesuai PSAK. Yang kedua, melakukan koreksi positif. Misalnya, biaya sumbangan sebesar 30 juta rupiah, beban pajak 10 juta rupiah, maka total koreksi positif berjumlah 40 juta rupiah. Yang ketiga, melakukan koreksi negatif. Misalnya, pendapatan final sebesar 20 juta rupiah. Maka total koreksi negatif yaitu sebesar 20 juta rupiah. Yang keempat, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Dengan rumus PKP sama dengan laba komersial ditambah koreksi positif dikurangi koreksi negatif. Yang dimana laba komersial kita dapat 500 juta, koreksi positif itu 40 juta, jadi 500 juta ditambah 40 juta, dan koreksi negatif itu 20 juta. Maka hasil dari PKP sebesar 520 juta rupiah. Yang kelima, menghitung PPh badan. Tarif PPh badan yaitu sebesar 22% berdasarkan Undang-Undang HPP. Maka PPh sama dengan 22% dikali total dari PKP tadi yaitu sebesar 520 juta. Maka dapat dihasil PPh yaitu 114.400.000 rupiah. Yang keenam, mengurangi kredit pajak. Jika angsuran PPh pasal 25 sebesar 100 juta rupiah, maka PPh kurang bayar yaitu pasal 29 114.400.000 dikurangi 100 juta rupiah. Maka hasilnya 14.400.000 rupiah. Jika kredit pajak lebih besar, maka terjadi lebih bayar. Adapun jurnal perhitungan PPh badan. Pencatatan jurnal sangat penting dan wajib mengikuti PSAK 46. Yang pertama, jurnal pengakuan beban pajak kini, yaitu beban pajak pengakuan pada utang pajak penghasilan. Yang kedua, jurnal pembayaran angsuran pajak PPh pasal 25. Utang pajak PPh 25 pada kas. Dan yang ketiga, jurnal pembayaran PPh pasal 29, utang pajak penghasilan pada kas. Kesimpulannya, rekonsiliasi fiskal dilakukan melalui koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif menambah laba fiskal karena terkait biaya yang tidak boleh dibebankan menurut pajak. Sedangkan koreksi negatif mengurangi laba fiskal karena terkait pendapatan yang bukan objek pajak atau pendapatan yang telah dikenai pajak final. Setelah direkonsiliasi, diperoleh penghasilan kena pajak PKP yang menjadi dasar pengenaan tarif PPh badan sebesar 22%. Perhitungan pajak yang tepat harus dicatat melalui jurnal akuntansi sesuai PSAK 46 yang meliputi pengakuan beban pajak kini, pajak tangguhan, dan pembayaran utang pajak. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal bukan hanya kewajiban perpajakan, tetapi juga bagian integral dari tata kelola keuangan perusahaan yang baik. Pemahaman mendalam mengenai konsep ini sangat penting bagi mahasiswa, praktisi akuntansi, dan entitas yang berkewajiban melakukan pelaporan pajak. Mungkin cukup sekian presentasi materi pada kali ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.